ku datang mencari wajah-Mu, dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu, hadirat-Mu nyata dalam doaku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukan-Mu. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini. Kita bersyukur karena penyertaan dan kekuatan dari Tuhan yang ada, yang hadir dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Mari saya mau ajak kita semua bersorak-sorai buat Tuhan. Kita mau ekspresikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tangan
bahkan sampai hari ini Tuhan boleh menyertai, itu semua tidak lepas dari kendalinya Tuhan. Itu semua tidak lepas dari tangan Tuhan yang menyertai setiap kita. Oleh sebab itu, hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah dimanapun berada, kita mau tetap mengucap syukur sama Tuhan. Sebab segala pujian, syukur dan kemuliaan hanya layak bagi Yesus kita. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan-Mu sampai hari ini di tempat kami hari ini berada. Bersama keluarga, bersama teman-teman, bersama orang-orang terkasih kami bersyukur Tuhan. Untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Dan biar hari ini Tuhan kami mau sungguh-sungguh datang di hadapan-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, sebab kami tahu hanya Engkau yang layak menerima kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah, Engkau Yesus yang memulihkan dan memberkati setiap kami. Tuhan pimpin kami ya Bapa. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus,
Yesus. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur
Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus.
Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom seluruh jemaat GBI Sukawarna Rayon 2. Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati saudara berlimpah-limpah. Amin. Saudara, ada teman-teman yang bertanya, apakah tahun 2021 ini akan lebih baik daripada tahun 2020? Di mana kita mengalami banyak sesuatu yang baru yang belum pernah kita alami di tahun 2020 itu. Saudara, jawabannya adalah ya, pasti lebih baik. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita dan Tuhan Yesus setia. Saudara, Tuhan Yesus lahir dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Saudara, dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Oleh karena itu, mujizat-mujizat yang pernah ada di Alkitab masih ada sampai hari ini. Sebab dia hidup. Saudara kasih Tuhan, dia adalah Allah yang setia. Saudara, kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Selalu baru setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun. Dan saya percaya tahun 2021, kasih Tuhan selalu baru untuk kita semua. Dan juga pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Dia itu setia, Tuhan Yesus setia. Dia tidak akan membiarkan diri kita dicobai melebihi, melampaui kekuatan kita. Dan dia pasti memberikan kita jalan keluar waktu kita dicobai, supaya kita dapat menanggungnya. Saya percaya tahun 2021 ini pasti lebih baik, sebab dia adalah Allah yang setia kepada kita. Yang setuju katakan amin. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita percaya tahun 2021 lebih baik untuk kita semua. Pertanyaannya adalah untuk diri kita masing-masing. Apakah saya akan lebih baik di tahun 2021 ini? Apakah saya akan lebih baik lagi berjalan bersama dengan Tuhan di tahun 2021 ini? Lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi taat kepada Dia, lebih lagi sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, dan lebih lagi melayani sesama kita. Saudara, mari hari ini saya ingin menyampaikan yang disampaikan oleh Gembala Sidang kita, yaitu Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo pada tanggal 1 Januari 2021 ini, bahwa tema yang Tuhan berikan adalah tahun integritas. Integritas bicara soal siapakah aku ketika tidak ada yang memperhatikan. Apa sih yang dimaksud dengan integritas? Kamus mendefinisikan sebagai kondisi yang utuh, tidak rusak. Integritas bicara soal mutu, kualitas, sifat, bicara soal kejujuran, karakter, ketulusan, dan kebenaran. Saudara, Amsal 14 ayat 34 berkata, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Saudara, biarlah kita hidup benar di hadapan Tuhan. Efesus 6 ayat 14 berkata, tetapi berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Saudara, biarlah kebenaran seperti ikat pinggang yang melekat pada pinggang kita. Saudara, ikat pinggang itu akan berfungsi dengan baik kalau
kencang ikat pinggangnya. Kalau kendor, ya itu bahaya, bisa kedodoran saudara. Biarlah kebenaran itu melekat pada ikat pinggang kita. Artinya dimanapun kita berada, kebenaran itu tetap melekat pada kita. Itu adalah orang yang berintegritas. Artinya di dalam gereja ataupun di luar gereja, tetap kebenaran itu ada pada kita. Nah saudara, integritas artinya mengucapkan hal yang benar, siapapun yang sedang memperhatikan, bahkan seandainya tidak ada yang memperhatikan kita. Melakukan, mempraktekkan apa yang kita katakan, apa yang kita khotbahkan. Kita konsisten dengan perkataan kita. Matius 5 ayat 37 berkata, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Yakobus 5 ayat 12. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Biarlah apa yang kita katakan, apa yang ada dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan itu juga yang kita perbuat. Itu bicara soal integritas. Saudara, yang kedua, integritas artinya melakukan hal yang benar, seandainya pun tidak ada yang tahu. Melakukan hal yang benar, entah kita sendirian atau bersama dengan yang lain. Yang ketiga, integritas artinya tidak melakukan hal yang salah, seandainya kita tidak ketahuan, saudara. Yang keempat, kita bersikap jujur selalu, tidak pura-pura. Jujur terhadap diri sendiri dan sesamamu tentang siapa saya. Kalau kita mempunyai integritas, kita akan utuh dan tidak rusak. Sebab apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan itu cocok. Amin saudaraku. Nah saudara, kalau kita ingin belajar menjadi orang yang berintegritas, contoh satu-satunya hanyalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah contohnya, teladan bagi kita dan model seorang manusia yang berintegritas yang pernah berjalan di muka bumi ini. Bahkan Rasul Paulus berkata, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Saudara, mari kita lihat di kitab Yohanes 13 ayat 12 sampai 15. Sesudah ia, di sini adalah Yesus, membasuh kaki mereka, yaitu murid-muridnya, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya, lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudara, Tuhan Yesus bukan hanya ngomong, bukan hanya bicara, bukan hanya khotbah, tapi dia memberikan contoh teladan untuk setiap kita semua anak-anaknya. Saudara, kita adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Seorang murid kalau sudah selesai akan jadi sama dengan gurunya. Biarlah saudara masuk tahun 2021 ini, kita punya keinginan untuk jadi lebih baik lagi. Kita ingin hidup berintegritas seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Saudara, integritas ini memang tidak mudah. Ya, menuntut kerja keras. Kita harus berusaha sungguh-sungguh. Ya, dibutuhkan kerja keras, disiplin diri, dan kejujuran total terhadap diri kita sendiri maupun terhadap sesama kita. Mari saya ingin ajak setiap saudara semua di tahun 2021 ini, kita memulai dari diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik lagi. Salah satunya adalah meresponi pesan Tuhan di tahun 2021 ini untuk menjadi orang yang berintegritas. Yang mau katakan amin. Saudara, bagaimana sih kita ingin mengalami satu perubahan lebih baik di tahun 2021 ini? Yang pertama, kita harus punya niat di hati kita. Kalau nggak punya niat, nggak bisa saudara. Saya ingat saudara di kitab Kejadian 20 ayat 3-6. Di situ Abimelek mengambil Sarah yang adalah istrinya Abraham. Tapi karena Abraham takut, Abraham tidak mengakui bahwa itu istrinya. Abraham mengakui itu dia saudaranya saudara.
Dan saudara, apa yang terjadi? Tuhan datang kepada Abimelek. Saudara, dan Tuhan bilang, sebelum Abimelek menghampiri Sarah, dikatakan, engkau harus mati karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Lalu apa jawab Abimelek, saudara? Dikatakan, bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri juga berkata bahwa ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci, kata Abimelek. Saya ini lakukan ini, saya mengambil Sarah ini dengan hati yang tulus. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abimelek. Dikatakan, aku juga tahu, saudara, Tuhan itu adalah Allah yang menyelidiki hati kita semuanya. Dikatakan, aku juga tahu bahwa engkau telah melakukan dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Saudara kasih Tuhan, biarlah kita menjadi orang yang berintegritas. Menjadi orang yang punya ketulusan hati. Kalau kita punya hati yang tulus, punya hati yang baik, saudara, Tuhan tuh pasti akan jaga kita. Supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Tidak jatuh berdosa terhadap Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, saya ingat beberapa tahun yang lalu, tepat tanggal 1 Januari, saudara, saya dan istri datang kepada gembala sidang kita, yaitu Pak Niko dan Ibu Hermin, di sebuah ibadah. Nah saudara, kami berkesempatan untuk datang dan saya minta beliau doakan. Sebelum berdoa saya bilang begini sama Pak Niko dan Ibu Hermin, saya bilang, Pak Niko dan Ibu Hermin, kami minta didoakan di awal tahun ini. Karena kami takut nanti sekali waktu gitu ya, kami dapati diri kami itu mengkhianati Tuhan. Kami jatuh dalam dosa. Kami tidak lagi sungguh-sungguh dengan Tuhan. Maukah Pak Niko dan Ibu Hermin sebagai Bapak dan Ibu Gembala kami berdoa, menjagai kami. Saudara, sebelum mereka berdua berdoa bagi kami, saudara, ada pesan yang disampaikan oleh Pak Niko kepada saya dan saya gak pernah lupa sampai hari ini. Beliau bilang begini, Ben, yang penting kamu tuh niat untuk hidup kudus. Kalau kamu punya hati yang niat untuk hidup kudus, Tuhan akan jaga kamu. Tuhan akan tolong kamu. Saudara, itu saya pegang sampai hari ini. Saya bukan orang yang kuat. Saya banyak gagal. Tapi setiap kali kalau saya salah, saya cepat bertobat. Saya bilang, Tuhan, saya ingin selalu menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kita bisa punya niat untuk hidup benar, hidup kudus. Kita punya niat untuk jadi orang berintegritas. Kalau kita juga mengenal Tuhan. Saudara, ini penting di tahun 2021 ini. Kita harus punya niat dan kita juga harus membangun hubungan dengan Tuhan supaya kita mengenal Tuhan. Saya ingat ini juga yang disampaikan oleh gembala sidang kita masuk tahun 2021 ini mengenai Musa. Musa bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau engkau tidak berjalan bersama dengan kami, jangan suruh kami berjalan atau pergi dari tempat ini. Saudara, Musa rela tinggal di padang gurun selama-lamanya asal bersama dengan Tuhan, tetap merasakan hadirat Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, Tuhan bilang gini sama Musa, Musa, aku mengenal namamu dan engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Lalu jawaban Musa adalah, maka sekarang Tuhan, jika aku mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ayat 15, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal ini yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau.
Saudara, kita bersyukur kita boleh merasakan, mengalami hadirat Tuhan di muka bumi ini. Saudara, biarlah kita tetap menjadi orang yang mendapat kasih karunia Tuhan. Saudara, karena kenapa? Karena kita mengenal Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Tuhan harus memberitahukan kita jalan-jalannya. Biar masuk 2021 ini, kita mengenal Tuhan lebih lagi. Saudara, untuk mengenal Tuhan, kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus bergaul dengan Tuhan. Melalui apa, saudara? Melalui firman-Nya. Orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan. Saudara, Yohanes 14 ayat 21 berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara, ini penting, masuk tahun 2021 ini. Biarlah kita mengenal jalan-jalannya Tuhan, sehingga kita mengenal dia dan mengasihi Tuhan Yesus. Saudara, orang yang mengasihi Tuhan Yesus adalah orang yang mentaati firman Tuhan. Sehingga Bapa di sorga dan Tuhan Yesus mengasihi kita, dan dia akan menyatakan dirinya kepada kita. Dia akan membimbing kita, melindungi kita, menjaga kita. Saudara, jangan lupa. Oleh sebab itu cara yang paling mudah untuk kita bisa mengenal Tuhan, mentaati Tuhan karena kita mengasihi Tuhan adalah baca Alkitab dan lakukan firman Tuhan. Sangat mudah, saudara. Baca Alkitab kita dan lakukan firman Tuhan. Saudara, kenapa kita harus baca Alkitab dan lakukan firman Tuhan? Lukas 6 ayat 47 berkata, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita baca Alkitab kita dan lakukan firman Tuhan, saya percaya menjadi orang yang berintegritas di tahun 2021 ini. Kita menjadi orang yang mudah mengambil keputusan yang tepat sesuai firman Tuhan. Sekalipun banyak persoalan, masalah yang harus kita hadapi, kita pasti akan tepat mengambil keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga mungkin ada goncangan, mungkin ada badai dalam kehidupan, tetapi kita akan tetap kokoh berdiri atas firman Tuhan. Orang yang berintegritas adalah orang yang mengambil keputusan sesuai dengan firman Tuhan, sekalipun sedang menghadapi goncangan. Amin, saudaraku. Nah, saudara, orang yang mengenal Tuhan, bukan hanya kita baca Alkitab dan lakukan firman Tuhan, kita juga harus intim dengan Tuhan. Untuk tetap berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, apapun keadaan yang sedang kita hadapi. Karena saya percaya waktu kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, kita sedang berhubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, saudara, Matius 6 ayat 6 berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Saudara kasih Tuhan, Tuhan ingin berduaan dengan kita. Hanya dengan Dia. Kita bisa mengungkapkan isi hati kita, perasaan kita, apa saja. Baik permintaan kita, baik ucapan syukur kita, juga kekhawatiran kita. Maka Bapa di sorga yang ada di tempat yang tersembunyi, Dia pasti mendengar dan menjawab setiap doa-doa kita semua. Nah, saudara, saya ingin mengajak semua saudara di tahun 2021 ini, mari kita ingin jadi lebih baik lagi, menjadi manusia yang berintegritas, berjalan di muka bumi ini. Yang setuju katakan amin. Ubah hatiku menjadi baru,
ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku, ubah hatiku menjadi baru, ubah hatiku seperti dirimu. Yaralama sendirimu yaramutu shando, ikarala yaramutu shande, inana ramaso. Haleluya. Yaralama si, haleluya. Haleluya. Tuhan, jamah setiap anak-anakmu di rumah-rumah saat ini. Ubahkan hati kami semua ya Tuhan. Perbaharui kami Tuhan. Kami ingin lebih baik lagi Tuhan di tahun 2021 ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Curahkan kasih-Mu atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Sembuhkan yang sakit. Pulihkan setiap keluarga-keluarga. Tuhan, buat mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Biar kami Tuhan menjadi orang yang berintegritas di tahun 2021 ini. Seperti yang Engkau kehendaki. Kehendak-Mu jadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam sebelum ia diserahkan mengambil roti, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidarala pakasi karala parala parala parala. Hidarala parala 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 parala. Mari kita sembah Dia. Hidarala pakasi karala parala parala parala. Hidarala pakasi karala parala. Parala pakasi karala parala. Parala pakasi karala parala parala parala. Parala parala parala. Hidarala pakasi karala parala. Hidarala pakasi karala parala. Parala pakasi karala parala parala. Yesus, karala parala 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 parala.
Biar berkat-Mu mengalir buat jemaat-Mu Tuhan. Berkat-Mu mengalir di tengah kondisi yang sedang tidak baik Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau tetap ada buat kami. Di setiap musim hidup kami Engkau ada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama-Mu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama-Mu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami punya Allah yang baik, Allah yang mengerti setiap kebutuhan kami. Kami mengucap syukur hari ini kami bisa makan dan minum sehidangan dengan Engkau, dan kami sangat-sangat berterima kasih. Kami percaya pandemi ini akan segera berlalu dan kami bisa segera beribadah bersama-sama kembali, bisa berkumpul bersama dengan keluarga besar GBI Jalan Jenderal Sudirman. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari saya undang saudara untuk boleh mengangkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Hamba-Mu meminta berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, dalam kasih karunia Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, tercurah melimpah dalam hidup-Mu dan hidupku, dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kau ada mendampingi setiap langkah.